Nampaknya kebahagiaan sedang meliputi masyarakat Indonesia setelah pemerintah mengizinkan untuk melakukan perjalanan mudik lebaran. Apalagi selama 2 tahun terakhir ini, pandemi COVID-19 membuat kita tidak berdaya dan tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Melalui pemberitaan dari pemerintah tentang diperbolehkannya mudik untuk tahun sekarang, inilah akhirnya membuat masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan mudik. Tradisi pulang kampung yang dilakukan oleh sebagian para perantau ini memang sesuatu hal yang wajib setiap lebaran tiba. Ya, tentunya ini jangan fokus pada jalan tol ya. Kan kita masih punya ada jalan tol, ada jalan non-tol. Ini terkadang kita fokus di jalan tol, sementara jalan non-tolnya tidak dilakukan pembenahan. Ya, artinya masih ada potensi masyarakat menggunakan jalur yang bukan tol. Kemudian, ya jangan semuanya fokus kendaraan pribadi, namun ya kendaraan umum inilah. Selama 2 tahun ini kan angkutan umum kita tidak boleh beroperasi. Nah, sekarang boleh beroperasi, ditambah juga mudik gratisnya. Meskipun saya tahu mudik gratis itu biasanya persiapannya 3 bulan. Namun ini mepet, ya sudah. Kalau anggaran pemerintah tidak ada, kami menyarankan ya gunakan CSR-nya BUMN itu untuk menjadikan mudik gratis, karena tentunya ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang mereka tidak mampu menggunakan kendaraan pribadi. Khawatirnya apa? Nanti mereka pulang menggunakan truk. Nah, yang sering terjadi itu harus dihindari. Truk ya dibuat dikasih penutup, nanti pengeluarnya orang. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, karena truk untuk angkut barang. Jangan sampai itu terjadi lagi seperti lebaran-lebaran sebelum pandemi masih menggunakan angkut orang. Kemudian sepeda motor. Ini juga harus dihimbau atau dihalangi lah. Jangan sampai dia sepeda motor terlalu jauh, karena melelahkan. Dan ini juga kita bicaranya kesehatan buat mereka. Kali ini mungkin mudik sekarang berbeda sama sebelumnya. Ya, kalau sepeda motor saya pikir sebagian digunakan gratis saja. Nanti sebagian menggunakan bus gratis, sepeda motornya dinaikkan truk. Truknya yang mana? Truk yang sudah dipotong itu diupayakan mereka mengangkut sepeda motor itu. Nah, untuk tahun ini fokusnya juga tidak hanya aman, selamat, nyaman, namun sehat. Nah, mudik sehat ini harus benar-benar diberikan agar angkutan plat hitam ini seminim mungkin mereka untuk bergerak. Karena mulai sekarang itu sudah banyak tawaran-tawaran oleh pengguna event organizer lah melalui media sosial untuk menawarkan adanya menggunakan jasa-jasa angkutan umum. Namun angkutan umum ini kan tidak dilakukan tidak diawasi, kurang diawasi. Oleh sebab itu nanti mudik-mudik gratis ini jangan lagi di lapangan terbuka, namun mudik gratis itu dilakukan di terminal penumpang yang sudah ada. Para pemudik akan melakukan perjalanan antar kota dan antar pulau untuk berkumpul kembali bersama keluarga di kota kelahirannya. Berbeda dengan mudik tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19 terjadi. Lebaran kali ini tentu membutuhkan persiapan yang lebih banyak agar kita tetap sehat saat berkumpul bersama keluarga dan mengurangi resiko penyebaran virus corona. Pemerintahan pun menghimbau agar gelombang baru penularan COVID-19 jangan sampai terjadi dengan adanya perjalanan mudik lebaran di tahun ini. Maka kita harus tetap waspada, jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan COVID-19. Diperkirakan arus mudik lebaran tahun ini akan sangat dahsyat dengan jumlah yang banyak. Kendati demikian, dengan diperbolehkannya mudik tahun ini, pemerintah akan tetap memprioritaskan keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik dengan aturan perjalanan mudik lebaran tahun 2022 yang akan diatur secara ketat dan terperinci. Aturan perjalanan mudik lebaran tahun 2022 ini akan segera dapat diturunkan dan disosialisasikan kepada masyarakat secepatnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin turut berpesan agar giat mudik lebaran tetap berhati-hati dan terus menerapkan protokol kesehatan atau prokes secara ketat. Pemerintah akan memberi kelonggaran untuk memperbolehkan masyarakat mudik di lebaran tahun ini, tetapi karena pandeminya belum hilang, kepada masyarakat supaya tetap berhati-hati.
Kehati-hatian para pemudik adalah hal terpenting demi mencegah transmisi virus corona kepada anak famili yang ditemui di kampung halaman kita. Sehingga diharapkan setelah Lebaran tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. Saat ini perkembangan COVID-19 secara nasional dinilai semakin membaik sehingga kebijakan mudik pun diizinkan. Kebijakan mudik tahun ini merupakan hasil dari proses pemantauan dan pertimbangan secara panjang. Pertimbangan jumlah kasus COVID-19. Masing-masing daerah punya tantangan tersendiri, misalkan penularan, cakupan vaksinasi, dan prioritas bagi penduduk yang rentan seperti lansia. Hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat pemudik, segera merencanakan untuk mempersiapkan dengan kondisi kita dalam keadaan sehat. Pastikan bahwa tubuh kita berada dalam kondisi fit dan tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Yang sudah melaksanakan tes PCR COVID-19 meskipun itu tidak wajib, hal ini bertujuan untuk menjaga anggota keluarga kita nanti. Kemudian kita harus selalu mentaati protokol kesehatan bagi setiap pemudik, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang memungkinkan terjadinya penularan. Selanjutnya, tentukan jadwal keberangkatan keluarga kita. Jika kita tidak memiliki kewajiban yang mendesak, ada baiknya memilih jadwal keberangkatan tidak terlalu dekat dengan hari Lebaran, agar terhindar dari penumpukan saat mudik Lebaran. Meskipun kita tidak dalam keadaan sakit, tidak ada salahnya untuk selalu kita menyediakan berbagai obat-obatan yang bisa membuat kita merasa lebih tenang, lebih nyaman. Terutama bila terjadi sakit yang secara tiba-tiba, seperti di dalam perjalanan. Maka bawalah obat-obat yang sangat praktis, seperti obat sakit kepala, obat masuk angin, obat alergi, dan diare. Siliwangi TV mengabarkan.